Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sekarang saya akan memaparkan penjelasan tentang penyelesaian latihan soal 3.24 dan 3.41 sistem 2 komponen dari buku Kimia Fisika Jilid 1 edisi kelima by Robert Alberti. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu dalam pembuatan video ini. Di antaranya itu ada saya sendiri, Salma Junika Alifani dengan NPM 51, ada Cynthia Majati, Hibatul Wafi, NPM 04, Afi Nuraida, NPM 24, Berio Sofianiantoro, NPM 25, Bima Bagastama, NPM 26, Dava Meifan Kusuma, NPM 27, Febriana Azhar Atirah, NPM 31, Puput Ayu Wulandari, NPM 47, dan Safira Fitarika dengan NPM 50. Langsung aja kita membahas soal 3.24. Selamat menyaksikan. Soal 3.24. Diagram fasa magnesium tembaga pada tekanan tetap menunjukkan bahwa dua senyawa terbentuk dari MgCu2 yang leleh pada 800 derajat Celcius dan Mg2Cu yang leleh pada 580 derajat Celcius, tembaga leleh pada 1085 derajat Celcius, dan Mg pada 648 derajat Celcius. Nah, ketika eutektik itu saat beratnya 9,4% di suhu 680 derajat Celcius, saat 34% di suhu 560 derajat Celcius, dan di saat 65% ada di suhu 380 derajat Celcius. Gambarkan diagram fasanya dan nyatakan varian dari setiap luas dan titik eutektik. Di sini saya udah nulis diketahuinya. Yang pertama itu ada MgCu2, titik lelehnya di 800 derajat Celcius, Mg2Cu 580 derajat Celcius, Cu pada 1085 derajat Celcius, dan Mg pada 648 derajat Celcius. Terus di sini ada 3 titik eutektik. Saat beratnya 9,40% itu suhunya 680 derajat Celcius. Pada saat 34% suhunya 560 derajat Celcius. Dan saat 65% suhunya itu 380 derajat Celcius. Terus ini udah bikin persenan berat dan suhunya. Pertama kita pakai Mg atau masih murni gitu. Jadi persenan beratnya itu 100% di suhu 648 derajat Celcius. Nih, di suhu 648 derajat Celcius. Terus masuk ke eutektik. Persenan beratnya itu 65% dan suhunya itu turun jadi 380 derajat Celcius. Jadi ketika suatu zat itu ke eutektik itu pasti suhunya turun, dan setelah eutektik itu suhunya akan naik lagi. Nah, selanjutnya itu ada Mg2Cu, persenannya itu 50% dan suhunya itu naik lagi jadi 580 derajat Celcius. Terus eutektik lagi di 34% dan suhunya akan turun lagi 560 derajat Celcius. Kemudian MgCu2 persenannya 21,70%, suhunya akan naik lagi ke 800 derajat Celcius. Kemudian eutektik lagi di 9,40% dan suhunya 680 derajat Celcius. Kemudian setelah MgCu2 ini eutektik, itu Mg-nya itu akan mulai lebur, jadi menyisakan Cu saja. Jadi ini termasuk murni juga, jadi persenan beratnya itu 100% dan di suhu 1085 derajat Celcius. Nah, setelah ini udah dibikin, kita buat diagram fasanya. Ini kita blok dulu, terus kita bikin diagramnya menggunakan ini nih. Nah, ini diagramnya. Terus kita pindahin supaya enak dilihat. Terus kita namain diagram fasa. Nah, ini udah jadi diagramnya. Terus kita mau tandain di mana aja sih titik eutektiknya. Nah, di sini ada titik eutektik pertama.
kedua. Nah, ini ketiga. Jadi, pertanyaan pertama, gambarkan diagram fasanya. Kita udah digambar. Jadi, kita tinggal menentukan aturan fasanya atau V. Nah, kesimpulannya itu, yang pertama, pada saat G ditambahkan oleh CU, itu akan menjadi dua fasa. Yang artinya, V sama dengan 1. Terus kemudian, pada saat mencapai titik eutektik, V-nya itu akan sama dengan 0. Kemudian, ketika Mg masih berikatan dengan Cu, Mg akan menuju titik lebur dan berubah wujud menjadi cair. Maka V-nya itu sama dengan 2. V-nya itu sama dengan 2. Nah, jadi kesimpulannya, ketika dua fasa, itu V sama dengan 1. Terus ketika di titik V sama dengan 0. Nah, ketika satu fasa, V sama dengan 2. Nah, ini ketika Mg masih berikatan dengan Cu, Mg akan menuju titik lebur dan berubah wujud menjadi cair. Nah, berarti ini sisanya tuh tinggal satu fasa ya, yang ini. Latihan 3.41. Benzen dan toluen membentuk larutan yang sangat mendekati keadaan ideal pada suhu 80 derajat Celcius. Tekanan uap benzen dan toluen adalah sebagai berikut. Tekanan uap benzen 100,4 kPa. Tekanan uap toluennya 38,7 kPa. Pertanyaan yang pertama, untuk larutan yang mengandung 0,5 fraksi mol benzen dan 0,5 fraksi mol toluen, bagaimana komposisi uap dan tekanan uap pada suhu 80 derajat Celcius? Terus yang kedua, bagaimana komposisi fasa cair yang ada dalam kesetimbangan pada suhu 80 derajat Celcius dengan uap benzen toluen yang mempunyai fraksi mol benzen 0,75 mol. Di sini diketahuinya PA dengan superskrip benzena atau tekanan uap benzena sama dengan 100,4 kPa. Kita ubah dulu menjadi Pascal. Sama dengan 100,4 dikali 10⁻³ Pascal. Terus tekanan uap toluennya sama dengan 38,7 kPa. Menjadi 38,7 kali 10⁻³ Pascal. Terus suhunya T-nya itu sama dengan 80 derajat Celcius. XA atau fraksi mol benzen sama dengan 0,5 mol. XB atau fraksi mol toluennya sama dengan 0,5 mol. YA atau fraksi mol uap benzen toluen sama dengan 0,75 mol. Terus ditanyanya yang pertama itu komposisi uap dan tekanan uap pada suhu 80 derajat Celcius. Yang kedua, komposisi fasa cairnya. Sekarang kita menyelesaikan pertanyaan pertama untuk mencari komposisi uap terlebih dahulu menggunakan persamaan hukum Raoult. Seperti ini. EA itu sama dengan komposisi uap. Terus fraksi mol benzen dikali tekanan uap benzen per tekanan uap toluen ditambah tekanan uap benzen dikurang tekanan uap toluen dikali fraksi mol benzen.
sama dengan fraksi mol benzennya itu 0,5 mol. 0,5 mol dikali tekanan uap benzen. Itu 100,4 kali 10 pangkat 3. Pascal. Terus tekanan uap toluennya (38,7 kali 10 pangkat 3). Oh iya, ini Pascal. Ditambah tekanan uap benzennya. Tekanan uap benzennya 100,4 kali 10 pangkat 3. Dikurang tekanan uap toluen. Tekanan uap toluen 38,7 kali 10 pangkat 3. Dikali fraksi mol benzennya 0,5 mol. 0,5 mol. Terus sama dengan fraksi mol benzen dikali tekanan uap benzen sama dengan 50,2 kali 10. Sebentar, equation kali 10 pangkat 3 mol Pascal per 38,7 kali 10 pangkat 3 Pascal ditambah tadi penjumlahan yang tadi itu sama dengan 61,7 kali 10 pangkat 3 dikali 0,5 mol. Terus sama dengan 50,2 kali 10 pangkat 3 mol Pascal per 38,7 kali 10 pangkat 3 Pascal ditambah 30,85 kali 10 pangkat 3 Pascal. YA-nya sama dengan 50,2 kali 10 pangkat 3 mol Pascal per 69,55 kali 10 pangkat 3. Sepuluh pangkat 3 mol Pascal. Oh, yang tadi nggak Pascal. Sama dengan 0,72. Kecilin dulu biar sama. Terus ada lagi persamaan YA sama dengan 1 min YB. Terus menjadi YB-nya tuh pindah ruas ke sebelah kiri, jadi YB sama dengan 1 dikurang YA. Terus kita masukin YA-nya itu tadi kan 0,72. Kita masukin ke 1 min YA. Jadi 1 dikurang 0,72. Satu dikurang 0,72 itu sama dengan 0,28. Jadi komposisi uapnya itu 0,28.
Terus kita lanjut untuk mencari tekanan uap cairan pada suhu 80 derajat Celcius. Dengan menggunakan persamaan hukum Dalton. Jadi, tekanan uap benzena itu sama dengan 100,4 dikali 10 pangkat 3 dikali tekanan uap toluen 38,7 kali 10 pangkat 3 per tekanan uap benzenanya 100,4 kali 10 pangkat 3 ditambah tadi tekanan toluennya itu 38,7 kali 10 pangkat 3 dikurang tekanan uap benzennya 100,4 kali 10 pangkat 3 dikali YA. YA-nya itu dari YA yang tadi 0,72. Terus kita masukin ke persamaan ini. Kita masukin 0,72 terus sama dengan terus perkalian yang pembilangnya itu menghasilkan 3,8854 dikali 10 pangkat 9. Oh, ini salah. Per 100,4 kali 10 pangkat 3 ditambah tadi pengurangannya itu hasilnya min 61,7 dikali 10 pangkat 3 dikali 0,72. Terus itu P-nya sama dengan 3,8854 dikali 10 pangkat 9 Pascal per 100,4 kali 10 pangkat 3 ditambah minus 44,424 dikali pangkat 3. Terus jadinya P sama dengan 3,8854 dikali 10 pangkat 9 Pascal per 55,976 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 69,413,32 Pascal. Kita ubah menjadi kilopascal. Jadinya 69,41 kilopascal. Jadi tekanan uap pada suhu 80 derajat Celciusnya itu 69,41 kilopascal. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan kedua, mencari komposisi fasa cairnya. Untuk mencari komposisi fasa cairnya, kita menggunakan persamaan hukum Raoult. Jadi YA-nya itu adalah fraksi mol uap dari benzen dan toluen. Ini sudah diketahui di soal. Sebesar 0,75 mol. Terus XA sebagai komposisi uap cairnya dikali tekanan uap benzen per tekanan uap toluen ditambah tekanan uap benzen dikurang tekanan uap toluen dikali komposisi cairnya atau XA. Terus YA sama dengan 0,75 mol. Terus XA-nya ditanyakan tekanan uap benzennya 100,4 kali 10 pangkat 3 per tekanan uap toluennya 38,7 kali 10 pangkat 3 ditambah tekanan uap benzennya 100,4 kali 10 pangkat 3 dikurang tekanan uap toluennya 38,7 kali 10 pangkat 3 dikali XA.
sama dengan copy dulu untuk mempermudah. Jadi 0,75 mol sama dengan XA kali 100,4 kali 10 pangkat 3 Pascal per 38,7 kali 10 pangkat 3 ditambah tadi hasil pengurangannya itu 61,7 kali 10 pangkat 3 Pascal dikali XA. Lalu penyebutnya dikali silang ke sebelah kiri. Jadi 0,75 mol dikali 38,7 kali 10 pangkat 3 Pascal ditambah 61,7 dikali 10 pangkat 3 XA Pascal sama dengan 100,4 kali 10 pangkat 3 SA Pascal. Terus 0,75 molnya dikali 38,7 kali 10 pangkat 3 Pascal. Itu jadinya 29,025 kali 10 pangkat 3 mol Pascal ditambah 0,75 mol dikali 61,7 kali 10 pangkat 3 XA Pascal itu hasilnya 46,275 kali 10 pangkat 3 XA Pascal. XA mol Pascal. Sama dengan 100,4 kali 10 pangkat 3 XA Pascal. Terus sama dengan 29,02 dikali 29,025 dikali 10 pangkat 3 mol Pascal sama dengan 100,4 dikali 10 pangkat 3 XA Pascal dikurangi tadi dipindah ruas ke sebelah kanan, jadi dikurang 46,275 dikali 10 pangkat 3 XA Pascal XA mol Pascal. Terus sama dengan 29,025 dikali 10 pangkat 3 mol Pascal sama dengan hasilnya itu hasil pengurangan yang tadi itu 54,125 dikali 10 pangkat 3 XA mol Pascal. Terus secara matematis jadi XA sama dengan 29,025 kali 10 pangkat 3 mol Pascal per 54,125 kali 10 pangkat 3 mol Pascal. Itu sama dengan 0,54. Ada persamaan XA sama dengan 1 min XB. XB-nya kita pindah ruas menjadi XB sama dengan 1 min XA. Terus dari persamaan tadi XB sama dengan 1 min XA, XA-nya kita masukin sama dengan 0,46. Jadi komposisi fase cairnya itu 0,46. Nah, sekian dari pemaparan saya mengenai latihan 3.24 dan 3.41. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.